Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Aldi Wahyu Syarifuddin, NIM 190120201037. Sini saya akan menjelaskan karakteristik dan prinsip kerja transistor bipolar. Transistor bipolar merupakan komponen elektronika yang terdiri dari 3 lapis, yaitu kolektor, base, dan emitter. Yang merupakan bahan semikonduktor yang bertipe PNP atau dengan di penjelasannya itu atau positif negatif positif, di mana nilai base-nya itu bernilai negatif, atau NPN negatif positif negatif dengan nilai base-nya itu positif. Di sini ada 3 daerah DOP, yaitu 3 daerah DOP itu kolektor, base, dan emitter. Di sini ada contoh PNP di mana nilai base-nya itu negatif, mengalirkan arus dari kolektor menuju emitter. Terus ada yang NPN di mana base-nya itu bernilai positif, mengalirkan arus dari emitter menuju kolektor. Terus transistor tanpa bias. Transistor tanpa bias ini adalah apabila terminal transistor tidak diberi tegangan dari luar, maka semua arus akan bernilai 0 atau tidak mengalirkan arus. Nah, di sini ada contoh transistor tanpa bias. Pada diagram ini terlihat bahwa nilai potensialnya itu ini berlawanan dengan muatan, maka arus rekomendasinya ini hole elektron. Maka PN-nya ini tidak akan melahirkan air, sehingga pada saat transistor ini tidak diberi tegangan, maka arusnya tidak akan mengalir karena nilai potensialnya itu tidak sejajar dengan nilai emitter dan kolektornya. Terus bias forward ini merupakan pembiasan dioda emitter dan kolektor yang di bias forward. Nah, di sini saya akan menjelaskan rangkaian NPN di mana base-nya itu bernilai positif. Nah, di sini ini forward itu kan maju, jadi tegangan elektor basisnya ini di sini kan ada emitter. Emitternya itu di bias forward, jadi tegangan emitter basis memforward menjadi arus konvensional, yaitu arus emitter. Nah, di sini arus emitternya. Kemudian untuk arus kolektornya itu di bias forward, tegangan kolektor basisnya itu memforward kolektor menjadi arus konvensional, yaitu arus kolektor. Dia kan maju gini ke depan, jadinya dia forward, karena forward dia karenanya di bias ke depan. Terus bias reverse atau arus balik, pembiasan balik. Bias reverse merupakan pembiasan balik dari emitter ke base. Ketika membias, dia tidak akan mengalirkan elektron dari emitter menuju kolektor. Di sini ada sebuah rangkaian dengan contoh. Di sini ini kalau pembiasan reverse ini arusnya itu sangat kecil karena karena yang melewati persimpangannya ini arus minoritas atau arus balik. Terus arus yang dihasilkan di sini ini namanya elektron hole pairs. Nah, pembawa minoritas ini sebenarnya mengalirkan dari positif dari bentuk P menuju dari basis atau dari basis positif terus menuju negatif emitter. Nah, itu sih maka
kolektornya ini tidak mendapatkan aliran listrik karena dia hanya memutar di sini dari base menuju emitter dan seterusnya. Nah, di sini ada bias forward reverse. Bias forward reverse ini merupakan pembiasan base emitter di bias maju di forward, terus sedangkan base kolektornya itu di reverse base. Di reverse. Di sini ada rangkaian. Nah, ketika base ini dihubungkan dengan satu tegangan positif dan emitter, dan emitternya itu di satu di base positif dan emitternya itu di satu dengan negatif. Maka daerah BE nya ini dan yang di sini dia akan menyempit sehingga muatan mayoritas yang di tipe negatifnya itu mampu untuk melewati daerah sambungan PN yang di sini. PN. Nah, dari situ coil dan elektron itu akan mengalami rekomendasi di daerah sambungannya di sini. Sehingga harus mengalir melalui device dibawa oleh coil pada base dari tipe alirannya. Nah, elektron pada emitternya itu di sini dari aliran muatan minoritas akan mampu melewati sebagai kondisi refresh di sini. Daerah dari tipe N alirannya dari muatan minoritas akan mampu melewati aliran refresh atau arus balik pembiasan balik. Nah, karena pada daerah kolektornya itu bermuatan ion positif, nah di sini kan positif, maka daerah sambungan base kolektornya itu akan terbentuk medan listrik oleh gaya tarik menarik antara ion positif dan ion negatif. Nah, di situ sehingga elektronnya tertarik ke daerah kolektor. Nah, arus kemudian akan mengalir melalui device. Kemudian hubungan common emitter. Common emitter adalah hubungan transistor di mana kaki emitter transistor digroundkan dan dipergunakan bersama untuk input dan output. Nah, ini di sini ada sebuah contoh rangkaian di mana kaki transistor emitter transistornya itu digroundkan. Ini emitternya digroundkan dan dipergunakan bersama untuk input dan outputnya. Nah, terus dari sini tuh dia itu berimpedasi sifat dari common emitter itu dia impedasi input rendah, terus impedasi input tinggi, kemudian penguatan tegangan besar, dan outputnya mengalami perubahan fase 180 derajat terhadap input. Sini. Kemudian kurva karakteristik transistor. Nah, di sini ini kurva karakteristik itu ada mempunyai 3 daerah, yaitu daerah jenuh, daerah aktif, dan daerah cut off. Nah, dari kurva karakteristik kolektor ini merepresentasikan arus IC atau arus kolektor, FCE, arus kolektor emitter, tegangan kolektor emitter, kemudian arus base. Ini tegangan kolektor emitter dan arus base. Nah, parameternya ini tidaklah konstan, jadi tidaklah tetap, meskipun tidak sama, namun parameternya dapat berbeda. Nah, terus kurva kolektor ini terbagi menjadi 3 tadi kan, ada daerah jenuh, daerah aktif, dan daerah cut off. Nah, kalau daerah jenuh itu di sini adalah daerah tegangan
Ini arus kolektornya itu, ini arus kolektornya itu, arus kolektornya tidak bergantung pada nilai arus basis. Nah, tegangan kolektor emiternya itu tegangan emiter untuk transistor silikon. Nah, di sini untuk tegangan silikon adalah 0,2, kemudian sudah 0,2 volt. Kemudian untuk transistor germaniumnya itu adalah 0,1 sini. Nah, kemudian daerah aktif nih di sini. Daerah aktif itu adalah antara tegangan lutut FK sampai FBR atau tegangan breakdown. Nah, serta arus base, arus kolek CO. Nah, daerah aktif ini terjadi bila sambungan emiternya itu diberi tegangan sebanding dengan arus balik. Nah, penguatan sinyalnya itu masukan dari menjadi sinyal keluaran terjadi pada saat aktif sini. Terus kemudian daerah cut off, daerah potongan cut off di 30. Cut off itu terletak di bawah arus base dengan arus base dan ICO kolektor. Nah, sambungan emitter dan sambung kolektor itu bersikap balik pada daerah ini. Nah, dengan rumus dengan persamaan arus emitter sama dengan emitter sama dengan 0, kemudian arus kolektor itu sama dengan arus base. Nah, kemudian kurva emitter. Di sini kurva emitter tuh ada dua, ada kurva karakteristik input emitter dan satu lagi kurva karakteristik output emitter. Nah, di sini kurva karakteristik input emitter itu merupakan karakteristik dari tegangan base. Sebagai fungsi arus base dengan tegangan di sini ada kolektor emitter 1, 10 dan 20 dalam keadaan konstan. Terus karakteristik ini merupakan karakteristik dari junction emitter base dengan forward bias atau sama dengan karakteristik dioda pada forward bias. Nah, di sini nih pada bipolar junction transistor itu seluruh pembawa muatan akan melewati base emitter menuju kolektor. Terus maka arus pada basis ini menjadi jauh lebih kecil dari dioda P ke N dengan adanya faktor Hall height A. Nah, terus kemudian kurva karakteristik output emitter. Di sini adalah karakteristik ini dari tegangan kolektor emitter terhadap sebagai arus kolektor IC, arus kolektor di sini dengan terhadap arus IB. Ini di sini IB arus IB arus base dan nah pada di sini nih ada arus base-nya itu arus base sama dengan 0 nah untuk tegangan kolektor emitternya itu lebih kecil atau lebih kecil daripada 0,02.
dan 0,2 volt. Nah, di sini muatan di basisnya itu tidak efisien. Kenapa? Nah, karena dikatakan dalam keadaan saturasi dengan arus base lebih besar pada arus kolektor. Nah, pada saat tegangan kolektor emiternya ini di sini saturasinya 0 sampai 0,2 sampai 1 volt. Nah, kemudian resistor itu bekerja dalam daerah aktif, yaitu IB sama dengan IB arus base sama dengan arus kolektor. Nah di saat itu sama dengan arus kolektor itu relatif konstan terhadap variasi tegangan FCN itu. Nah, sekian dari penjelasan singkat tentang karakteristik karakteristik dan kerja bipolar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.